Puji Tuhan. Kembali kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Amos 6, ayat yang pertama sampai ke-14. Demikian firman Tuhan. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah. Berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gad, orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini? Atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading, dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor, dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikianlah firman Tuhan, Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Dan jika pamannya, pembakar mayat itu, yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan, dan rumah kecil menjadi rongsokan. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh, kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Hai kamu yang bersuka cita karena Lodabar, dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita? Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, Allah semesta alam. Dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba. Demikian. Terima kasih Bu Nerliana. Silakan Ibu Sarma. 1 Tesalonika 5. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5. Beginilah firman Tuhan. Tetapi zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu,
Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jerahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang kehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu. Demikian. Terima kasih, Ibu Sarma. Ya, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul yang berjudul Ilusi Damai dan Aman. Silakan, Pastor. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru bagi kita semua yang selalu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh cinta, saudara ya. Saudaraku, ya seperti kemarin kita belajar bagaimana mencari Tuhan yang benar ya. Ternyata kata mencari Tuhan itu dikata daras ya. Carilah, ketuklah, mintalah, carilah dan ketuklah. Ya, ketika kita minta Roh Kudusnya. Ketika kita bilang cari, artinya kita suruh daras, pesyat, remes, daras. Ya, supaya kembali mendapat sot, rema. Jadi pertama kita mendapat rema, ya.
Ketika kita dibaptis Roh Kudus, artinya itu adalah sebuah rema, saudara ya. Lalu kita mencari, kita mendapatkan daras, kita belajar mencari makna dari kehidupannya. Itu apa, saudara? Cinta. Makna dari kehidupan adalah cinta. Semua yang kita belajar, semua yang kita lakukan, semua keputusan-keputusan kita, pertimbangan-pertimbangan kita, dan semua yang kita lakukan didasari dari cinta. Nanti beres, nanti semua baik, saudara. Kadang-kadang ada pertimbangan-pertimbangan manusia, ya, yang kita mengabaikan cinta di situ. Yang penting kan kita menang dulu, yang penting kan kita dapat banyak. Nah, jangan, saudara. Ketika ada keserakahan di sana, ketika ada kita ingin bernafsu, kudu menang, musuh kalah. Nah, utamakan yang penting ada cinta nggak di situ. Saudara, kalau saudara konsisten dengan agape ini, saudara ya, maka saudara ya di dalam darasmu, kamu memahami makna kehidupan ini, ya, menjadi sebuah makna yang ilahi, saudara. Mau Anda belajar agama, tetapi kalau hulu hilirnya kamu bukan cinta, ya, darasmu itu nanti tidak menghasilkan cinta, tapi justru menjadi kemarahan, kepahitan, atau kamu menjadi mengkucilkan orang lain, ya, atau Anda jadi mengekskludkan orang lain, ya, kayak bidah Trinitas Yohanes itu kan, dua-duanya kan bidah saling membidahkan, saudara ya. Maka Anda tidak akan pernah menemukan pintu kerajaan surga itu, saudara. Jadi orang-orang ini bidah Trinitas Yohanes ini nggak bisa masuk surga, serius, saudara. Kelihatannya beragama dengan tekun, dengan jubah-jubah kebesarannya, ya. Kelihatannya aktif dengan segala kegiatan gerejanya, saudara. Dia tidak menemukan. Masih jauh, saudara. Jauh dari pintu surga. Mau ketuk, nggak dibuka. Nyampe pun diketuk, nggak dibuka, saudara. Nggak dibuka. Kata Tuhan Yesus, saudara, pergi. Aku tidak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Karena kamu tidak melakukan kehendak apa, kehendak Bapa. Ya, kehendak Sang Cinta itu. Ya kan? Supaya semua orang mengenal Yesus dalam apa? Dalam sedekahmu, saudara. Dalam kebenaran sedekahmu itu diakui, balik lagi. Muter-muter, itu adalah lingkaran kehidupan. Itu adalah lingkaran, dan kamu harus selalu ada di dalam lingkaran kehidupan itu. Bukan di dalam lingkaran setan. Sama ya, lingkaran setan muter-muter itu, kamu lingkaran sial. Ya, sial jadi bencana jadi kematian menyebabkan kesialan lagi. Sama lingkaran setan begitu. Sama lingkaran kehidupan juga begitu, saudara. Ya, rema menghasilkan daras, cinta menghasilkan kehidupan menghasilkan cinta lagi menghasilkan kehidupan, terus begitu, saudara. Sama. Kalau Anda terus pelihara terus di dalam circle itu, terus lama-lama itu menjadi besar, berbuah. Sama, kamu tinggal dalam lingkaran setan, terus lama-lama ya jadi mendatangkan maut, saudara. Berbuah juga, dua-duanya berbuah. Cinta dan kebencian, ya, itu adalah dua kekuatan besar di muka bumi ini, ya, yang membuat seseorang bisa sukses dalam definisinya dia, mencapai apa yang dia inginkan. Cinta dan kebencian, dua-duanya adalah sebuah energi besar, ya. Nah, jadi Anda tinggal memilih. Nah, saudara, kemudian kita masuk, ya, hari ini kita melihat bagaimana kemudian orang mencapai satu pencapaian, ya, dengan upaya-upayanya dia, dengan segala kekuatan daya, dengan segala effortnya dia mencapai satu tujuan. Nah, tercapai, ya, dia capai itu dengan kebencian, dia capai itu dengan kemarahan, dia capai itu dalam dendam, dia capai itu, ya, keberhasilan suksesnya dia itu. Kemudian dia mandek di situ, saudara. Wah, sudah aman, damai. Tapi benarkah aman, damai? Ya, dia lupa tengok betapa banyak korban-korbannya, saudara. Ya, jiwa-jiwa yang bergelimpangan, yang hancur hidupnya dihancurkan olehmu, dihancurkan oleh kesuksesanmu sebagai tumbal, baik itu anakmu, baik itu istrimu, itu keluargamu, sanak familimu, orang tuamu, bahkan dirimu sendiri, saudara.
Tapi Anda puas, akhirnya aku mencapainya. Di situ ada aman, ada damai, ada rasa aman dan rasa damai, saudara. Tetapi itu adalah sebuah ilusi dari damai, aman, tenang, dari ilusi dari pencapaian. Ketika kamu mencapainya dengan cinta, sama, mencapai satu tujuan yang sama, finishnya. Ya kan? Yang satu dicapai dengan cinta, yang satu dicapai dengan kebencian. Sama-sama, pokoknya saya harus menjadi orang yang berhasil. Orang yang penuh cinta juga sama, orang yang penuh kebencian juga sama. Yang orang penuh cinta di tiap jalan, tiap hari jalannya, dia ketika melihat orang, dia tolong, dia lihat, dia tolong. Dia ingin berdamai dengan banyak orang, dia ingin menolong sebanyak mungkin orang. Saya dulu susah, kamu tidak boleh susah. Ayo kita sama-sama. Orang yang penuh cinta begitu, saudara. Hidupnya begitu ada yang rusak di tengah jalan, dia berhenti sebentar, dia perbaiki yang rusak. Begitu dia lihat lagi ada di situ ada kepahitan, dia obati, dia sembuhkan lagi supaya yang pahit itu jadi manis. Wah, jadi lama, saudara. Wah, nggak sabar ini orang-orang kolerik ini kayak saya, apalagi nggak sabar. Wah, kesuwen nggak mungkin, kesuwen. Tapi orang-orang kalian ini penuh cinta, hatinya nggak tekan, saudara. Nggak mau, nanti bisa. Udah jalan, udah tega-tegain tak tinggal. Hatinya nggak tega, saudara, balik lagi dia, saudara, tolonginlah. Wow, belum lagi dia kurang hikmat, kepentung, saudara ya. Kayak saya bolak-balik kepentung, nolongin orang, kepentung, saudara ya, bolak-balik. Karena kadang-kadang nggak tega, karena belum dewasa cintanya itu kan, belum dewasa, sehingga kita piti, bukan mercy kan, kita piti, saudara, bukan mercy, karena belum dewasa. Bukan nolong kepentung, saudara ya, bolak-balik, waduh berapa kali saja nolong kepentung, saudara ya, ceritanya begitu. Bahkan saya ikut nyungsep di dalamnya, saya ikut ruwet di dalamnya, wah akhirnya saya ikut pahit, ikut ruwet, saudara, ikut karu-karuan. Tetapi ketika saya lepas pun, akhirnya lepas ya, oleh pertolongan dari Sang Maha Cinta itu ya. Saya jalan lagi, saudara, ketemu lagi. Di tengah jalan kita lihat lagi, hanya kan lebih dewasa, lebih berhikmat kan, ada metanoia di situ, saudara. Nah, sampai di mana kita belum tahu, saudara. Sampai sejauh apa saya berjalan, saya nggak tahu. Tetapi hari ini saya mencapai Kanaan saya. Ya, dulu saya mengejar tanah perjanjian saya dengan dendam, karena saya miskin kecilnya, karena saya disakiti, karena saya ini, karena saya itu. Pokoknya, dan saya korbankan. Anda urusan. Banyak orang, pokoknya saya ada urusan, yang penting saya berhasil. Ini ada urusan, tinggal udah ada urusan. Buat urusan kita, jalan terus. Fokus, jalan terus. Benar, saudara, sukses, saudara. Dia fokus. Ya kan orang fokus nggak mungkin nggak sukses. Orang fokus pasti sukses, saudara. Ya, kalau Anda mengerjakan sesuatu, fokus, sukses. Tapi kalau Anda mengerjakan sesuatu, diserak lagi. Nah, diseraknya karena cinta atau diserak karena kamu memang tidak fokus? Masalahnya kan, karena kamu dipenuhi hawa nafsu. Kalau kamu dikuasai hawa nafsu, tidak fokusnya kamu, tidak fokus cewek lah, judi lah, narkoba lah, apa ya, tidak fokus, nggak nyampe-nyampe, saudara. Tapi ada orang yang disiplin, dia nggak main cewek, dia nggak judi, dia nggak terikat obat-obatan apapun, ya kan? Jadi fokus, saudara, sukses, ya. Padahal dia bukan pengikut Kristus, sukses. Jangan ngomong nggak bisa, saudara ya. Orang kelenteng, orang Islam, orang Buddha, Hindu bisa. Jangan ngomong oh nggak di dalam Tuhan nggak bisa sukses. Anda jangan ngomong begitu, saudara. Anda sedang menipu dirimu sendiri kalau beragama begitu, saudara ya. Terimalah kenyataan. Banyak orang kelenteng lebih sukses daripada orang Kristen. Terimalah kenyataan, banyak orang Islam juga yang lebih sukses daripada orang Kristen, ya kan? Terimalah kenyataan, banyak orang-orang ateis, banyak orang-orang homo, orang-orang geblek itu yang lebih sukses dari hidupmu. Terimalah kenyataan, banyak orang-orang yang kejam yang lebih sukses dari kamu yang katanya baik hati, atau yang Anda yang berusaha sok baik. Terimalah kenyataan, karena mereka fokus, ya kan? Mereka fokus, Anda nggak fokus. Walaupun Anda baik hati, tidak sombong, ramah, ya bisa menulis dan membaca kayak si Amri abangku. Oh ya, walaupun begitu enggak urusan, saudara. Kamu enggak fokus melihat cewek matanya jelalatan, gua ngelihat kartu remi, wah otaknya langsung ya kan? Langsung pikiran langsung full house. Saudara mumet, saudara ya. Begitu ngelihat apa langsung ngaceng. Wah ya enggak fokus. Ya kan? Orang ini fokus, saudara. Mau dia ateis, mau dia orang kelenteng, mau dia penyembah berhala, dia fokus, dia sukses. Anda tidak fokus, ya tidak sukses.
hanya dalam perjalanan fokusnya itu, berapa banyak yang dia tumbalkan demi kesuksesannya. Sedangkan Anda sendiri di dalam ketulusan hatimu, tapi kamu dikuasai oleh hawa nafsumu, nggak fokus, ya nggak bisa juga, nggak nyampe juga, iya kan? Nggak fokus. Nah, fokus saudara ya, fokus. Nah, kemudian Anda yang mencapai keberhasilan, fokus, tetapi Anda mengorbankan banyak sekali tumbalnya, bahkan dirimu sendiri tumbalnya. Tumbal apa saudara? Tumbal kesehatanmu, iya kan? Nah, apakah selama dalam perjalanan itu kamu meninggalkan jejak cinta? Kalau enggak, aman damaimu nanti hanya ilusi, saudara. Karena tumbal ini akan nagih, saudara. Di puncak suksesmu akan nagih. Mengejar, saudara. Karena kamu berhutang darah sama orang-orang yang kamu hancurkan hidupnya ini. Yang kamu tanpa sadar, kamu hancurkan dia. Nggak sadar, saudara. Karena kita tega, ada orang butuh belas kasihan, tinggal nggak urusan, pokoknya saya jalan terus. Kamu akan ditagih, saudara. Segala perbuatan kita dan yang tidak kita lakukan, yang kita lakukan, yang tidak kita lakukan. Ketika kamu tidak melakukannya kepada salah satu orang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dia akan menyuruh pengawal-pengawal untuk menyeretnya dan melemparkannya ke dapur api, saudara. Ya kan? Matius 25 ayat 46. Apa yang kamu lakukan dan tidak kamu lakukan itu kan ditanya, saudara ya. Sehingga ketika kamu mencapai pencapaian itu, pertanyaannya, tumbalnya apa? Nah, ketika saya mencapai pencapaian, saya hanya berdoa, Tuhan, tumbalku itu hanya darah Yesus. Konsekuensinya apa kalau tumbalnya adalah Yesus? Ya kan Yesus sudah menjadi satu untuk mati untuk seluruh dunia. Kalau begitu, kalau dia menjadi tumbal bagi kita semua, maka konsekuensinya kita harus konsisten, konsekuen dengan syarat-syarat dari tumbal, dalam tanda kutip ya, saya kalau bilang tumbal ini kan sadis ya, nyatanya kan tumbal kan. Yesus Kristus ini kan ditumbalkan buat kita semua supaya kita mencapai pencapaian kita itu dengan penuh cinta. Syaratnya apa, saudara? Syaratnya seberapa kamu mengampuni, sebegitu kamu diampuni. Seberapa kamu berusaha berdamai dengan orang, sebegitu kamu akan didamaikan dengan surga. Saya pernah dendam ya, saudara, ya, tak simpen. Suatu hari saya bilang, saya rugi ya, saya memutuskan dalam kondisi sadar. Tuhan sengaja mengizinkan saya untuk memutuskan dalam kondisi sadar. Kalau saya terusin, kalau dendam ini saya bablasin, saya rugi. Ya kan? Dendam sama dia tak kejar, saruh kata tak kejar pun sampai saya buat dia impas. Terus dapat apa saya? Tapi kalau saya lepaskan, enakan dia dong. Enggak apa-apa, tapi kamu dapat lebih. Enggak mau, saya hancur enggak apa-apa. Wow, dialog itu, saudara ya. Saya hancur enggak apa-apa, yang penting dia hancur bareng saya. Goblok kamu. Dari situ saya belajar. Ini masalah besar, masalah serius, saudara ya. Masalah serius, saudara. Saya lepaskan, saya memutuskan. Saya memutuskan. Bukan perasaan. Pengampunan, pendamaian itu bukan perasaan. Kamu harus putuskan. Saya memutuskan. Saya ampuni. Saya fokus, Tuhan. Saya fokus dengan cinta. Sampai sejauh apa? Saya nggak tahu. Sampai sejauh mana? Nggak tahu. Nggak ngerti. Pokoknya saya putuskan untuk mencintai. Ya. Dan luar biasa, saudara. Langkah itu begitu mantap. Nggak ada yang ganduli, saudara. Seakan-akan kita naik ke puncak gunung itu ya. Rasanya ringan sekali. Tadinya rasanya berat. Saya mau naik ke gunung Tuhan. Rasanya berat sekali, saudara. Tapi hari itu, saudara, begitu saya memutuskan. Rasanya ringan sekali, saudara. Naik ke gunung Tuhan itu. Rasanya nikmat sekali, saudara. Ringan sekali. Saya lihat semua orang. Dan seperti saya memudahkan mengampuni orang. Tuhan mengampuni saya.
Dan ketika Tuhan mengampuni saya, dia tutup, saudara, masa lalu saya. Ketika saya mengampuni orang, saya lepaskan orang, Tuhan juga lepaskan kita. Sehingga banyak kali, ini rahasianya ya, mengapa ada orang yang menabur benih ilalang, tapi dia nggak menuai. Kenapa Tuhan? Karena cinta itu menutupi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran kita. Ketika kamu izinkan dirimu untuk mengampuni orang yang menabur benih kejahatan kepadamu, ya kan? Orang menabur kejahatan kepadamu dan kamu putuskan, saya ampuni kamu. Saya putuskan untuk mengampuni kamu. Seringkali, ya, dan banyak kali sesuai dengan firman Tuhan, sebagaimana kamu mengampuni, di situ aku mengampuni. Kalau bilang mengampuni, ya diampuni, saudara. Kita nggak menuai apa yang kita tabur, saudara. Yang jahat itu. Kita banyak nabur yang jahat, tapi kenapa nggak nuai ya? Orang harap-harap saya celaka ya, saudara, musuh-musuh saya dulu ya. Kenapa nggak celaka ya? Karena saya ngampuni orang yang nyelakain saya, saudara. Sebagaimana saya memberikan kasih karunia kepada orang lain, apalagi Tuhan kita, semangat sebagaimana kita lepaskan orang, dibalas 100 kali lipat sama Tuhan. Apapun yang kamu lepaskan di dunia ini untuk mengikut aku, aku akan kembalikan 100 kali lipat di bumi ini dan di akhir zaman nanti. Ya kan? Enak kan? Jadi aman damaimu adalah aman damai yang sejati, saudara. Ketika kamu tengok ke belakang, nggak ada yang nagih, nggak ada yang ngejar. Tapi kalau aman damaimu adalah ilusi karena kamu mencapai pencapaianmu dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan dendam. Ketika kamu tengok ke belakang, kamu akan terkejut. Banyak yang nagih, saudara. Penagih-penagih darah ini, saudara ya. Tapi kalau kamu mencapai pencapaianmu itu dalam perjalananmu penuh dengan kasih karunia, kamu tengok ke belakang, tidak ada yang nagih, saudara. Damai dan amanmu adalah aman damai sejati. Sehingga ketika itu datang, hari Tuhan itu datang, kita nggak terkejut. Tadi kata Tesalonika 5 tadi kan, saya nggak terkejut. Ketika hari Tuhan datang, kita sudah tahu, ya, nggak seperti pencuri di tengah malam. Ketika hari Tuhan itu datang, kita ngerti saatnya, kita tahu tanda-tandanya, hati kita tenang, kita tidur, nggak khawatir nanti malam Tuhan datang, saya nggak siap ditinggal. Saya nggak khawatir dengan kengerian malam, nggak takut. Begitu, saudara ya. Ya, tapi kan saya pernah melakukan hal yang jahat. Sebagaimana kamu mengampuni musuh-musuhmu, Tuhan akan ampuni kamu juga. Ya, Tuhan Yesus memberkati.